Iya, Pak Bib. Recording in progress. Recording in progress. Oh ya, ada. Ini untuk masuk PPT-nya? Ini. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang anak-anakku sekalian peserta MPLS SMK Mandala Hayu 1 tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya kita doakan juga untuk teman-temannya yang barangkali hari ini sedang dalam menghadapi ujian, cobaan, kurang sehat. Semoga diberikan kesembuhan dan tentunya bisa beraktivitas seperti biasa. Perkenalkan nama Bapak Supriyatmanu Iqbal. Bapak tinggal di Perumahan Puri Cendana, Jalan Taman Merbabu 6, Blok C7, nomor 8. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi kepramukaan.
Baik. Ada yang sudah tahu apa itu pramuka? Ada yang sudah tahu apa itu pramuka? Praja Muda Karana. Iya, pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, betul ya. 100 ya untuk yang sudah bisa bantu jawab. Jadi, iya, pramuka ini adalah singkatan dari Praja Muda Karana, ya. Yang artinya orang muda yang suka berkarya, ya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Video kok nggak ngerti sih ngapain lu balik-balik dulu. Jadi pengertian kepramukaan adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Mohon maaf untuk teman-teman yang suaranya dinyalakan, boleh dimatikan dulu ya. Ya, soalnya boleh dimatikan dulu supaya tidak ada suara-suara yang lain ya. Oh, mute. Ya. Baik, kita lanjutkan. Beberapa tingkatan anggota gerakan kepramukaan adalah yang pertama siaga. Di mana untuk siaga ini usianya yaitu dari usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah penggalang. Untuk usia penggalang ini adalah usia 11 tahun. Dan kemudian tingkatan yang berikutnya adalah penegak, di mana untuk penegak ini usianya adalah 16 sampai 20 tahun dan pandega usianya 21 sampai 22 tahun. Bagaimana anak sekalian, bisa dengar apa yang Bapak sampaikan? Bisa, Pak. Bisa. Ya, supaya lebih jelas yang soundnya masih nyala, coba dimatikan dulu soundnya. Nanti kalau mau bertanya boleh dihidupkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Gerakan Pramuka Indonesia adalah suatu organisasi pendidikan non formal ya. Jadi Gerakan Pramuka Indonesia ini adalah suatu organisasi pendidikan non formal yang menjadi wadah di dalam melaksanakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, kegiatan kepramukaan ini biasanya dilakukan di alam terbuka, di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, yang menarik, sehat, terarah, sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah pengertian pramuka menurut para ahli. Ya. Yang pertama adalah menurut Joko Mursito. Ya. Menurut Joko Mursito, pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak peserta didik. Ya, jadi sekali lagi menurut Joko Mursito bahwa pramuka ini adalah sesuatu yang memang dilaksanakan secara menarik, ya, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Dan ini dilakukan di alam terbuka, ya, di mana dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak peserta didik. Jadi untuk membentuk watak peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Di mana menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014
pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Ya, jadi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pengertian pramuka ini adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, tapi ini di bawah bimbingan orang dewasa. Itu seperti itu. Tentunya tetap dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Yang ketiga, yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, di mana menurut KBBI bahwa pramuka ini adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggota dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling gotong royong, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana anak-anak sekalian? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Ya, terima kasih. Baik. Ya, kita lanjutkan yang kedua atau yang B, sejarah kepramukaan di Indonesia. Ya, ini kalian tentunya tahu semua. Ini yang ditampilkan ini adalah Robert Baden-Powell ya. Iya. Nah, Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell adalah orang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan. Ya, ia adalah seorang mantan tentara asal Inggris yang sejak kecil sangat menyukai kegiatan di luar ruang atau di outdoor. Nah, lantas kebiasaannya ini merangkum pengalaman dalam latihan kepanduan yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Nah, Robert Baden-Powell ini kemudian mendirikan suatu organisasi kepanduan khusus perempuan. Nah, selanjutnya pada tahun 1918 ia mendirikan organisasi yaitu Rover Scout untuk penegak yang berusia 16 sampai 20 tahun. Di mana kegiatan organisasi ini juga ya dan juga buku panduannya akhirnya mendapat perhatian di berbagai negara termasuk juga di negara kita yaitu di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana sejarah pramuka Indonesia? Ya. Kalau kita lihat di sini dulu ya dilihat dari segi pakaiannya seperti ini seragamnya. Ini adalah sejarah pramuka Indonesia pertama kali seperti ini. Ya, bisa kalian lihat semuanya ya. Terlihat nggak gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Iya. Kelihatan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, perkembangan pramuka Indonesia ini terjadi pada 3 periode, yaitu mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Ya. Gerakan Pramuka Indonesia ini lahir pada tahun 1961. Ya, ini adalah merujuk pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961, tepatnya tanggal 5 April 1961, yaitu tentang panitia membantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka. Organisasi kepanduan ini kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan tak lama setelah Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Nah, sejak saat itulah tanggal 14 Agustus dianggap
sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Jadi setiap tanggal 14 Agustus itu dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun sampai saat ini. Artinya kalian sekarang sudah tahu setiap tanggal 14 Agustus paling tidak kalian harus mengenakan seragam pramuka lengkap sebagai bukti bahwa kita memperingati hari lahirnya pramuka. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, Bisa. baik. Bisa, Pak. Kita Bisa. lanjutkan. Oke, baik. Bisa, Yang Pak. berikutnya, yang ketiga atau yang C, kita lanjut kepada tujuan kepramukaan secara umum. Ya, tujuan kepramukaan secara umum adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Ya, pada dasarnya kegiatan kepramukaan ini memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan juga fisik. Ya. Nah, mengacu kepada pengertian pramuka di atas, bahwa tujuan kepramukaan yang pertama adalah membentuk karakter, membentuk kepribadian, dan akhlak mulia para generasi muda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Kemudian yang ketiga adalah menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah yang keempat atau yang D, yaitu fungsi pramuka secara umum. Ya, ini adalah menunjukkan gambaran positif bagi generasi muda. Ya, nah dalam proses pencapaian tujuan kegiatan kepramukaan ada beberapa fungsi pramuka yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan bagi generasi muda, di mana setiap generasi muda ini membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka ini menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan tersebut harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat, dan terarah. Yang kedua adalah fungsi pramuka yang kedua, yaitu pengabdian bagi organisasi dewasa. Bagi organisasi dewasa, kegiatan pramuka ini adalah merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas. Kemudian kerelaan dan juga pengabdian. Ya, jadi melalui kegiatan kepramukaan inilah maka orang dewasa dapat membaktikan dirinya secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Fungsi yang ketiga adalah alat bagi organisasi masyarakat. Ya. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Apa artinya? Artinya setiap kegiatan pramuka dalam bentuk pelatihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik masyarakat maupun organisasi. Anu sekalian, berikutnya adalah yang kelima, yaitu prinsip dasar kepramukaan. Ya, salah satu prinsip dasar kepramukaan di sini adalah mengenal kode-kode kehormatan pramuka. Ya, dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut. Yang pertama adalah keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, jadi iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa. Jadi kalau kalian itu sudah masuk sebagai anggota, sudah dikatakan sebagai anggota pramuka, tentunya prinsip dasar yang utama adalah iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tentunya kita harus melaksanakan kewajiban bagaimana kalian beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah rasa peduli akan tanah air dan bangsa. Ya, rasa peduli terhadap tanah air dan bangsa. Kita adalah generasi muda, kalian adalah generasi muda yang selanjutnya akan dan harus mempertahankan negara kita ini. Kemudian peduli sesama manusia, sama teman, ya, sama orang tua, sama guru, dan juga alam sekitarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, terhadap diri sendiri ini jangan lupa, ya. Jadi ada di antara kalian mungkin yang kadang-kadang dalam pelaksanaan keseharian kalian masih kurang peduli dengan diri kalian sendiri, ya, mengikuti hal-hal apa yang memang bisa kalian ikuti, yang memang betul-betul bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Jangan sampai tidak tahu apa-apa mengikuti sehingga kalianlah yang mendapatkan akibat yang tidak baiknya, misalkan seperti itu. Jadi rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang keempat, ya. Jadi gerakan pramuka juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip patuh dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Ya. Ya, jadi patuh dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian berikutnya, dalam pramuka ini terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, ya, yaitu satya atau janji, ya, dan dharma atau ketentuan moral. Di mana masing-masing tingkatan pramuka ini memiliki kode-kode kehormatan tersendiri. Yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga, yaitu Dewi Satya dan Dewi Dharma. Kemudian kode kehormatan pramuka penggalang, yaitu Tri Satya, penggalang, dan Dasa Dharma. Kode pramuka penegak dan pandega, yaitu Tri Satya, pramuka penegak dan pramuka pandega, dan Dasa Dharma. Dan kode kehormatan pramuka dewasa, Tri Satya, anggota dewasa, dan Dasa Dharma. Jelas anak-anakku sekalian? Jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak, jelas. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah metode kepramukaan. Ya. Salah satu metode kepramukaan yaitu kegiatan pramuka di alam terbuka. Seperti yang kalian lihat ini ada gambar daripada kegiatan pramuka di alam terbuka. Ya. Mana gambarnya? Ini gambarnya. Kelihatan ada? Ini adalah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di alam terbuka, bukan di ruangan kelas, ya. Mungkin kurang jelas sekali gambarnya. Nah, proses kegiatan pramuka ini dilakukan dengan menggunakan metode belajar interaktif progresif. Adapun cara yang dilakukan di dalam metode pramuka, yang pertama adalah pengalaman kode kehormatan pramuka, ya. Kemudian yang kedua belajar secara berkelompok. Kemudian belajar dengan cara melakukan atau praktek, ya. Kemudian melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan, ya. Kemudian juga sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putri dan putra, dan yang terakhir
adalah kiasan dasar. Ya. Baik, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas. ya jelas. Oh, baik. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas. Oh, terima kasih. Baik, kalau memang sudah jelas, barangkali nanti selanjutnya ada tugas, ya. Oh, ada yang mau bertanya nggak? Enggak ada. Nggak ada? Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, selanjutnya kalian nanti ini ada tugas, ya. Ada tugas, ya. Nanti selanjutnya kalian kerjakan tugas latihan ini di folio bergaris, ya. Nanti semuanya akan dikirim, ya, akan di-share kepada grup. Kerjakan di kertas folio bergaris, kemudian pada ditulis lengkap dengan soalnya, ya, ditulis lengkap dengan soalnya. Kemudian setelah selesai kalian foto, kemudian hasilnya dikirim kepada panitia. Yang selanjutnya nanti oleh panitia akan diserahkan ke Pak Iqbal untuk dinilai. Mungkin itu saja untuk materi Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kalian semua. Sekali lagi, pesan Bapak buat kalian semuanya, jaga kesehatan, senantiasa melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, yang dihimbau oleh pemerintah tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Bang Enduy. Anggap Rian jangan makan mulu. Tok. Ini kirim kemana dah? Kirim ke panitia kayak yang tadi itu. Ada ke Pak Erwin. Iya kali kayak kemarin Lihat begitu. dong. Woi, gua lihat dong. Gua lihat. Lihat mulu. Lihat Makasih doang nyontek soalnya. jangan. Lihat dong. Udah bangku. Kan ada Google, coy. Kepo lu sur. Berisik lu. Banyak bacot. Keluar nggak apa-apa kan ya? Keluar kali itu, Enduy Pak. mana Bang Enduy ini? Kata baju melumpuk. Kirimnya ke Nyai. Nyai Madipo. Bang Enduy, Bang Enduy. Abang Dipo. Woi, kirimnya kemana, Marsan? Tanya lah coba. Kerjain. Kirimnya kayak kemana nih? Orang kumpul. Pak Adi lu mukanya kesian banget. Tuh Angga Prian makan mulu Angga Prian. Gak makan gua. Makan dulu lu enggak ah? Enggak tahu malu lu ah. Tahu parah nih, marah makan buaya nih. Ah gila, makan sendiri Indo. baiknya. Jangan aja lagi makannya. Berisik banget itu siapa?
Tahu, woi. Buat itu. Batin apa? Batin, berisik banget itu. Nggak tahu.